belajar bahasa tuh penting. Bangun connection when you know that different language, you can build your connection with other people, with other countries. Kok tidak mungkin toh jalan ke Amerika baru pakai bahasa Indonesia, orang Amerika tidak mengerti. Salah jalan. Terus mau bangun koneksi sama orang di China tapi you cannot speak Chinese. Jadi memang banyak sekali sih yang kayak gini. Akhirnya tuh mereka menyalahkan tuh bukan kayak ini tapi individu. Individu. Jadi kalau mau bilang salahkan bukan kita. Mungkin kita kalau saya sendiri akan rasa salah kalau depan masyarakat baru saya pakai bahasa Inggris. Saya salah. Nah, itu saya salah. Tidak bisa menempatkan diri itu jatuhnya. Oke Lince, welcome. Selamat datang di Indomaret Testo. Selamat datang di Beda Sisi Podcast Lince. Terima kasih karena sudah sempatkan waktu untuk datang. Jadi mungkin saya akan langsung bahas tentang apa yang kita mau bicarakan hari ini. Jadi kita akan menanggapi kok punya video yang ada di TikTok itu. Video apa nih? Video ini sangat banyak, jadi saya akan mencoba berkas. Jadi video ini tuh bersangkutan sama Lince punya video tentang bahasa sih, lebih ke bahasa. Bagaimana mungkin Lince kok cara bicara yang mix akhirnya menjadi viral dan dihujat oleh banyak orang Papua yang menggunakan TikTok. Ini gimana nih? Logue, which is atau yang mana nih? Jaksel, atau Papua sekali gitu. Iya, kayak macam kayak Jaksel sebenarnya. Kayak Inggris Indonesia, tapi kayak Inggris Papuan, bukan Inggris Jaksel, kayak bukan yang slang Jaksel, tapi kayak yang Papua Inggris. Tapi mungkin karena sekarang aku di Jakarta tinggal di daerah Jaksel juga. Iya sih, daerah Jaksel juga. Jadi orang kira kayak terlalu Jaksel. Itu video apa yang viral tuh? Bagaimana sampai orang-orang akhirnya hujat kok di TikTok? Jadi kan saya terbiasa post ya di Instagram sama TikTok. Terus ada beberapa sosial media platform lah. Jadi biasanya kan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ada yang pernah komen kayak, ih Papua terus bla bla Amerika sekali, so bule gitu. Terus ada yang bilang, so Jawa lu, gitu. Cuman gara-gara pakai aku kamu. Jadi mereka bilang, kok nih Papua Tulen tapi paksa sekali. Papua Tulen tapi sok-sokan Jakarta gitu. Cuma gara-gara kayak macam, aku tuh nggak bisa gitu. Aku tidak bisa gitu, atau saya tidak bisa gitu. Iya, enggak maksud kamu kan aku kamu kan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia baku lagi ya. Bahasa Indonesia bagus dan bahasa Indonesia Melayu lah, dan I think it's important sih untuk pakai bahasa, maksudnya untuk pakai bahasa Indonesia yang bagus supaya kesan dan pesan itu tersampai gitu. Iya. What do they comment on that? I don't know, maybe they have a lack of knowledge on language gitu ya. Mungkin mereka punya perspektif yang merasa bahwa kalau kita tuh harus pakai bahasa Papua Melayu, lebih ke habit. Iya, lebih ke habit yang harus mau sekolah dimanapun, tinggal dimanapun harus Papua Melayu gitu. Padahal itu membuat kita kayaknya tidak keluar dari kita bukan person gitu. Benar. Bahasa Papua Melayu itu gimana? Nah, Papua Melayu tuh kayak sako, saya kok itu orang bilang logat sih, tapi sebenarnya itu sudah disahkan menjadi bahasa yang unrecognized language. Jadi kayak ada Papua Melayu dan Indonesia Melayu. Kalau Indonesia Melayu kan bahasa baku yang aku kamu. Kalau bahasa Papua nih yang sako, itu sudah menjadi bahasa atau ada resourcesnya tuh. Ada nanti iya nanti saya share ya. Ada grammarnya juga. Biar siapa tahu Kak Iwan mau belajar. Nah, itu ada grammar Papuanya tapi ditranslate langsung ke bahasa Inggris. Terus di situ tuh dalam beberapa bab pertama tuh dia bilang kalau bahasa Papua Melayu itu unrecognized language. Jadi kalau misalkan kita pakai bahasa itu terus untuk publikasi sesuatu, orang tidak akan mengerti karena tidak bisa ditranslate ke beberapa bahasa. Cuma orang Papua doang. Cuma orang Papua doang yang mengerti gitu. Sedangkan saya kan punya sosial media nih, platformnya bukan temannya bukan orang Papua saja, jadi kayak teman dengan berbeda dari orang dari diversity sekali, kayak orang dari beda-beda negara dan juga dari Indonesia tuh dari beda-beda provinsi gitu. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia yang baku mungkin kesan dan pesan atau apa yang saya maksud dalam post itu tersampai.
Meskipun orang yang dari luar banget kan bisa ditranslate juga. Bisa langsung. translate langsung ke bahasa mereka masing-masing. Kan saya punya bestie itu orang Korea. Anyo. Cewek cowok. Hah? Cewek cowok. Cewek. Tapi dia ini lahir besar di Filipina. Jadi orang Filipina. Iya, dia lahir besar Filipina. Jadi kalau misalkan saya post sesuatu pakai sakro gitu, nanti dia terasa translate, dia kayak marah-marah. Kok bicara apa nih? Bukan marah-marah, dalam maksudnya kayak macam dia tidak mau saya pakai logat Papua, tidak. Tapi dia mau tuh kayak macam, can you use something that I can kayak translate it gitu. Kayak contohnya waktu itu dia juga tuh salah satu aktivis juga sih yang mungkin dia angkat persoalan-persoalan penebangan hutan atau mungkin yang Tips lingkungan gitu. lingkungan gitu. Terus waktu itu saya sempat bicara tentang penebangan hutan yang terjadi di Papua. Terus dia bilang, kok bisa pakai bahasa yang bisa translate tuh gitu. Akhirnya aku mencoba untuk saya mencoba untuk kasih jelaskan. Jadi saya mau tuh kayak gunakan bahasa yang bisa dimengerti orang lain juga, bukan hanya untuk kita di Papua saja. Kalau misalkan saya kembali ke komunitas anak-anak Papua, saya pakai bahasa Papua. Itu tuh kebanyakan tuh kayak ini sih, kayak mereka kan lihat Lince ini orang Papua tuh, saya tulen rada kayak campuran gitu. Terus kok misalnya pas mau ke Papua itu pulang pulang kampung, dan akhirnya kok punya circle-nya kok tuh kayak terlalu berlebihan gitu. Kayak mereka ininya tuh lebih langsung ke bahasa. Gitu. Ke bahasa. Mereka coba tanya tuh hal-hal yang kayak kok pengalaman bagaimana kan gitu. Yang lebih berfaedah sedikit. Lebih yang menjudge-nya kayak yang bahasa langsung sih kayak iya kan? Padahal tuh ada orang yang judge kita tuh memang mereka tuh tidak tahu backgroundnya kita dan sebenarnya tuh tidak perlu ditanggapi. Cuma kalau dikasih tinggal atau tidak ditanggapi kayaknya rasa nanti berulang gitu. Jadi mereka tuh tidak punya perspektif seluas itu. Mereka kayak di situ saja gitu. In the box saja, tidak outside of the box. They don't think outside of the box. Jadi kayak macam kita tuh harus bilang supaya mereka tuh bisa berpikir, kita nih bukan lahir untuk orang Papua saja, jadi harus pakai bahasa Papua saja. So, gitu. The one who judge you is the one closest to you? Not really. But our community, right? Iya, Papua. community. Maksudnya Papuan. Tapi kalau macam bilang to be honest, I don't have any friend in Papua. Like, I don't. Karena satu selak itu. Di Papua tidak punya teman sebanyak itu. Terus yang judge, people only know you on social media. Itu sih. They don't know you in real life. Tapi memang betul terjadi sekarang. Tapi karena kita kan punya culture yang ini ya. Tetap culture tuh yang tidak bisa main our own business. Jadi satu saat saya dan teman-teman yang dari Papua juga, tapi mereka pernah sekolah di US. Terus ada teman-teman Indo juga. Dan anak-anak Indo ini pernah sekolah di US. Nah kita hangout di coffee shop. Hangout terus pas kita bicara-bicara, kita mix bahasa. Karena macam ada di satu tempat aku, I know about that gitu. Kayak aku bicara something terus you show, dang, I know about that. Tapi dari yang satu circle, satu meja itu kita tidak rasa open, macam kita tidak apaan saya gitu, tidak ada. Tapi yang ada orang duduk sebelah kita. Kayak macam contohnya kita satu meja, orang duduk sebelah kita yang akan merasa gitu. Dia tidak main their own business. They actually listen to our talk. Ngerti? Karena ada bukan kok pusirkan. Iya. Jadi kayak macam jadi kayak macam mereka tuh tidak main their own business gitu. Banyak bukan di Papua saja sih, di Indonesia gitu. Jadi kayak macam mereka judge you karena apaan sih gitu. Nah, kita kebiasaannya pakai bahasa Inggris. Iya. Kan, kamu kan di BSD, memang kita kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kebiasaan kan ngomong bahasa Indonesia, kadang lupa jadi bahasa Inggris. Kayak contohnya tuh di Papua tuh saya lebih yang place myself gitu. Tergantung siapa lawan bicaranya itu siapa. Kayak karena memang saya tidak punya teman yang terlalu banyak ya, tidak not really outgoing person gitu. Selalu sama keluarga, jadi kayak selalu pakai bahasa lokal. Sama my mom tuh bahasa lokal selalu sih. Atau mungkin bahasa lokal Papua. Iya. Mama papanya saya sudah beda bahasa. My dad speak Lani, terus my mom Walak. Jadi dua bahasa. Jadi kayak misalkan bicara sama mama pakai bahasa Walak. Misalkan bicara sama anak-anak yang satu circle, kita mix language. Terus kalau macam anak-anak yang teman-teman SD kayak macam yang dulu kita dekat, kita kayak, oh guys, reuni gitu.
kumpul kita bicara pakai bahasa Papua Melayu. Tapi tidak But- jarang juga pasti orang Iya. judge tuh, pasti yang doang berlebihan. Bahkan saya menyambung dari dia video viral nih, saya kan sempat ikuti juga tuh dia punya video TikTok yang viral tuh. Ada yang bilang merinding, Merinding kenapa? merinding karena kayak berlebihan begitu bahasanya. Dan bahkan kayak ada nih, saya punya salah satu contoh video yang mungkin kok bisa tanggapi juga. Capek-capek belajar kok masih bodoh ya? Bukan gua, lu maksudnya. Karena videonya nggak bisa di stage, jadi tolong banget. Oh iya, ini tuh kakak yang bantu dia untuk tanggapi orang punya. Oke. Jadi baik. Jadi kakak perempuan ini kan minta jawab begitu kan. Jadi saya mau jawab pendapat dari saya. Jadi kakak perempuan ini bicara ini dia benar juga dan juga ada sedikit salah juga dua-duanya gitu. Jadi itu menurut saya. Soalnya mereka belajar kuliah di sana, belajar lama-lama itu kan ya mereka sambil kuliah, jadi dimanapun kita berada pasti ya belajar bahasa di tempat tersebut kan gitu, jadi nggak apa-apa. Cuman belajar tapi pulang ke daerah jangan sosokan lah gitu, biasa-biasa aja, jangan terlalu pamer di media sosial atau di depan masyarakat, di depan mana, di jalan. Biasa-biasa, banyak orang yang tahu bahasa Inggris, banyak orang yang tahu bahasa daerah apapun gitu kan, tapi biasa-biasa aja. Belajar bahasa Inggris tuh bukan untuk pamer-pamer, oke? Tanggapan. Interesting. Kenapa? Enggak. Tapi yang cewek yang Angel ya kenal. Yang tanggapi dia punya. Yang tanggapi yang awalnya. Tanggapan kamu? Enggak ada. Kalau Reaksi. tanggapan saya tentang dia video, it depends. Maksudnya apa yang tadi dia bilang, with respectfully, I disagree somehow. Karena kayak, maksudnya at some point saya agree, at some point I don't. Tapi saya tidak fully disagree gitu. Yang maksud saya agree tuh kayak, saya disagree tuh social media. Speaking of social media, it's a public. It's a public platform where orang dari US bisa lihat kau post, orang dari China can see your post, orang dari Korea they can see your post. So basically apa yang you post, you want for it's only for your community or it's for the world. Contohnya saya angkat kembali lagi kayak bicara soal penebangan hutan. Atau sekarang lagi ada kekeringan yang terjadi ya di Lanijaya. Saya mau orang di luar Papua tahu tentang itu. Tapi kalau saya bicara pakai sako saja di sosial media, kesan dan pesan itu tidak akan tersampai. Dan sosial media tuh paling penting untuk kita pakai bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Kita bicara pakai logat Papua atau pakai bahasa Papua. Oh, tidak, orang di luar Indonesia tidak akan mengerti. Jadi mereka tuh yang kayak lihat, yang alias lihat, scroll. Nah, kalau mau sombong sebenarnya tidak ya. Karena kalau misalnya begini, saya pakai bahasa Inggris dalam sosial media, banyak anak-anak Papua yang terinspired. Kayak, kayaknya kakak ini orang Papua. Dia bisa pakai bahasa Papua selancar ini, berarti saya juga bisa. Mereka tidak lihat posisi itu. Kan at some point we inspired people to learn to kayak if that person can do it, I can do it too. It's bukan yang bearing fake, no sih. Just because I speak English, I speak Indonesian doesn't mean I forgot where I come from. Dan itu tidak bikin saya lupa saya jati diri sebagai orang Papua. It doesn't make me less Papuan. Bukan sombong sih, lebih ke bangga. Iya, bangganya gini. Satu tipikal orang yang pikirnya kayak gini. My mom paying for me to study bahasa Indonesia dari SD. Bayangin, orang tua lu bayar mahal-mahal lu sekolah dari SD, SMP, SMA gitu kan. Bayar mahal hanya untuk belajar bahasa Indonesia yang benar supaya kita tidak menjadi blessing untuk orang Papua saja, tapi untuk orang di luar Papua juga, supaya apa yang kita menyampaikan itu tersampai, gitu kan. Tapi kita tidak menggunakan yang kita punya orang tua bayar jerih payah setengah mati, dan kita cuma pakai bahasa yang mengerti kita saja baku mengerti kayak tong baku tong gitu kayak. Kayaknya nggak tahu tadi. Jadi kayak macam saya bicara, aku mengerti, saya mengerti, orang lain tidak peduli, no. Politik identity in Papua. That's all. Yes. Jadi it's related. Jadi mereka rasa kayak macam kalau misalkan kita pakai bahasa bahasa Inggris, kita so boleh.
terus lupa jati diri sebagai orang Papua. Identitasnya. Iya, terus kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita lupa jati diri juga sebagai orang Papua. Padahal belajar bahasa tuh penting. Bangun connection when you know that different language, you can build your connection with other people, with other countries. Kok tidak mungkin toh jalan ke Amerika baru pakai bahasa Indonesia, orang Amerika tidak mengerti. Salah jalan. Terus mau bangun koneksi sama orang di China, tapi you cannot speak Chinese. Jadi memang banyak sekali sih yang kayak gini. Akhirnya tuh mereka menyalahkan tuh bukan kayak ini tapi individu. Individu. Jadi kalau mau bilang salahkan bukan kita. Mungkin kita kalau saya sendiri akan rasa salah kalau depan masyarakat baru saya pakai bahasa Inggris. Saya salah. Nah, itu saya salah. Tidak bisa menempatkan Yes. diri itu jatuhnya. Itu saya salah. Di depan publik memang speaking informal ya. Kalau depan masyarakat biasa, terus kayak mama-mama jualan, I speak English. Itu kayak, itu baru bisa dibilang kayak sombong. Itu baru bisa dibilang kayak, ih lo gak bisa menempatkan kita diri. Kita lebih kayak berlaku kayak bunglon sih. Iya tuh maksudnya kayak bisa menempatkan diri. Iya. Padahal saya sendiri tuh tipe orang yang I know my mom language, my dad language, Papuan. Saya tahu tempatkan saya diri di mana gitu. Tapi kayak ada suatu, contohnya nih, thank you, sorry, excuse me. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan selama beberapa tahun. Karena itu sudah terbiasa. Kayak macam sebenarnya kayak salahnya bukan besar. Simple aja tapi kita selalu bilang sorry, please, thank you. Iya. Jadi itu kayak suatu kebiasaan yang memang yang sudah menjadi tradisi. Sudah menjadi tradisi gitu. Kalau itu sudah menjadi lifestyle juga susah untuk diubah dalam jangka waktu yang cepat. Jadi itu yang selalu orang rasa kayak mereka judge sih sebenarnya. Jadi kayak oh ini yang so Amerika gitu. Itu. Kok bilang so Amerika baru saya ingat yang waktu di TikTok kan Kak. Jadi itu ada kayak satu video namanya nama akunnya tuh Mimpi Indah. Mimpi Indah. Dia tuh ada salah satu teman juga di Jakarta sini. Jadi dia tuh bikin video, dia menceritakan tentang dia punya pengalaman toh. Dia punya pengalaman pas dia sampai di Timika. Terus dia agak sedikit bingung sama orang punya bahasa. Mungkin karena dia sudah lama di sini dari lahir ya. Terus akhirnya dari situ banyak sekali yang judge dia. Itu sama sih case-nya sama gue toh. Orang-orang bisa berpikir ini tuh sebenarnya bukan iri hati. Sebenarnya mereka tidak lihat things in the different of ways. Tidak bisa thinking outside of the box. Atau it's a point of view saja. Kayak tidak bisa lihat bahasa ini adalah penting gitu. Tidak bisa lihat dari satu perspektif. Maksudnya kalau kita di contohnya sama yang sosial media dari Jakarta. Terus saat teman dan anak Jakarta. Baru saat tidak mungkin story baru pakai sako. Orang Jawa, pakai bahasa Jawa doang gitu ya. Iya. Terus mau ngomong sama orang Inggris pakai bahasa Jawa. Tanda tanya semua. Kayak saya kan macam I have a dream to be kayak macam have a lot of connection gitu kan. Saya mau tuh punya koneksi di mana-mana, punya jaringan di mana-mana. Jadi kayak macam mau bikin apa tuh easy, gitu. Punya jaringan. Jadi ya of course harus kebiasaan bicara berbeda language. Gitu. Karena itu part of build a connection. Tidak bisa membaur kan? Iya. Membaur sih. Paling penting. Tapi ada salah satu businessman, Chinese businessman, his name is Jack Ma. The founder of Alibaba? Yes. I like his TikTok. Bukan TikTok. So I'm a big fan of TikTok. Jadi dia bilang begini, belajar orang punya bahasa, itu kita sudah mempelajari orang punya culture. And it's important. When you learn their language, kau belajar mereka punya budaya. Yes. Dan it's part of build like connection. So let's say kita mau bilang kita Papua ini mau maju. Tapi kalau kita tidak punya koneksi dan tidak punya public speaking skill atau language skill, how can we? Kita akan menjadi yang terbelakang terus. Gitu. Papua lebih isolated. Yeah, it's very isolated. 3T. Nah, now sekarang kita harus tahu bagaimana kita harus bisa keluar dari kita punya comfort zone. Dan kalau maksudnya bukan dengan kita selalu bicara pakai bahasa Inggris atau campur-campur bahasa, kita lupa kita jati diri sebagai orang Papua. No. Darah sebagai orang Papua itu sudah mengalir dari dalam pas masih dalam perut. Iya, masih ada gitu. Jadi kalau kembali pulang ke Papua sama orang tua, ya tetap bahasa Papua. And Papua, you said that Papua is isolated.
Ya, Wishful thinking. it's hurtful. Karena kita tidak mau be open. We don't want to be open-minded. We want to stuck with our comfort zone. Apalagi sekarang kita anak muda. Apalagi kan sekarang kita harus keluar dari kita comfort zone untuk belajar banyak hal. Kalau misalkan kita stuck di kita punya lingkungan itu tidak bisa, sulit. Keluar dari lingkungan itu harus punya bahasa skill. Setuju. Karena kalau tidak punya bahasa skill kok keluar terus kayak orang lain, they don't understand your Bagaimana mau language. bicara komunikasi? Iya, komunikasi kan susah. Dan juga kalau kau tahu bahasa Indonesia itu bisa translate ke beberapa bahasa. Bahasa resmi negara dan banyak orang bilang tuh kayak bahasa Indonesia tuh bahasa yang paling gampang. Bahasa Kayak yang paling cuma 1 bulan orang sudah bisa mengerti. bahasa yang paling gampang. Kalau kau tahu bisa ada satu teman-teman kan dari beberapa negara. Jadi mereka kalau macam saya bicara bahasa Inggris kan pertamanya pakai ABC kan. Nah, alfabetnya ABC. Dan itu sama dengan beberapa negara. Jadi easy. Kalau kau tahu bahasa Indonesia, it's easy for you to speak Spanish. It's easy for you to speak French. Meskipun banyak dia punya artikel Mungkin kayak yang meresahkan. Itu macam ada H dan segala macam yang ini tuh. Tapi kayak macam kalau misalkan mereka nih punya alfabet yang sama, gampang gitu. Jadi bahasa tuh kayaknya macam, apalagi sekarang mau kerja di mana-mana kayaknya bahasa require. Dan juga communication skill tuh require. Jadi kita harus keluar dari comfort zone.